Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu 18 November 2020 pukul 07.49 WITA. Saya Iko Metrayana, salah seorang guru pengajar matematika peminatan di kelas 11 MIPA. Saat ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan pertama di Universitas Negeri Malang. Saya sudah mendaftar dan menurut bukti formulir pendaftaran UKIN uji kinerja sebagai berikut. Saya dengan NIM nomor induk mahasiswa 2031 25778353 akan mempelaksanakan pembelajaran hari ini yang akan saya mulai pukul 08.00 WITA. Jadi sekian perkenalan di awal saya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kalau sudah, silakan mic-nya dimatikan. Terima kasih anak-anak sudah masuk ke link Google Meet yang sudah Bapak sematkan linknya pada LMS sekolah di semandapura.belajar.id. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran siswa. Jadi, Bapak sudah sematkan link absensi di semandapura.belajar.id menggunakan fitur attendance. Jadi kalian silakan mengisi secara sistem. Tadi Bapak sudah cek di absen ada 32 siswa yang sudah mengisi absen. Hari ini Bapak rekam pembelajarannya. Nanti Bapak akan share hasil rekamannya ke WhatsApp group. Bagi yang hadir hari ini bisa menonton kembali sebagai refleksi diri terhadap pembelajaran. Kedua, Bapak ingin mengecek kondisi dulu, disiapkan smartphone atau HP atau laptop. Semoga tidak ada masalah, tidak ada lagi yang kehabisan kuota karena kalian sudah mendapatkan kuota belajar dari pemerintah yakni Kemendikbud. Kemudian untuk sinyal kalau bisa cari tempat yang bagus biar sinyal kalian tidak terputus nanti dalam pembelajaran. Yang ketiga, Bapak ingin menanyakan apakah suara dan gambar yang Bapak sampaikan hari ini terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, doa selesai. Mengingat masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini belum berakhir juga, jadi Bapak ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan apabila kalian pergi keluar rumah, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan ingat, walaupun di rumah saja, ingat selalu menjaga kesehatan. Materi kita hari ini kompetensi dasarnya masih sama tentang membedakan penggunaan rumus, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Indikatornya, yakni kalian akan Bapak ajak mengkonstruksi penemuan rumus sudut rangkap, baik itu sinus, kosinus, maupun tangen. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui sebelum lanjut Bapak akan share screen dulu. Sebelum lanjut Bapak akan melaksanakan presentasi, menampilkan slide presentasi menggunakan media PowerPoint. Slide yang Bapak tampilkan apakah sudah terlihat? Siap, sudah, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi antar kelompok, kalian akan memecahkan atau menemukan rumus sudut rangkap untuk trigonometri dan melalui berbantuan LKPD, kalian mampu menyelesaikan masalah, baik itu masalah yang bersifat kontekstual terkait penggunaan rumus sudut rangkap trigonometri tersebut. Apa sih manfaatnya kita mempelajari trigonometri? Jadi Bapak sudah sematkan link di LMS sekolah tentang manfaat penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terlihat ya
Jadi itu Bapak ambil di YouTube seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi manfaat mempelajari trigonometri sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Menentukan tinggi tiang bendera tanpa kalian harus menurunkan tiang bendera tersebut. Sebenarnya manfaat ini saya Bapak sampaikan secara global, secara umum ya. Jadi nanti akan ada penggunaannya untuk rumus sudut rangkap. Apa sih? Ya, nanti ya. Jadi untuk video motivasinya cukup sekian. Bapak ingin memberikan materi prasyarat. Jadi materi prasyarat yang harus kalian ingat dan kuasai sebelum mempelajari rumus sudut rangkap. Nah, yakni yang pertemuan terdahulu kita kan sudah menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri ya. Itu ada berapa ya? Kira-kira siapa yang bisa bantu memberikan Bapak tanggapan? Kira-kira ada berapa rumus yang waktu ini kalian dapatkan? Ayo. Saya Pak. Ya, silakan Meliana. Jadi perkenalkan nama saya Meliana Putri, nomor absen 17. Jadi sesuai dengan pertemuan minggu lalu, kita bisa mendapatkan 6 rumus dari jumlah dan selisih dua sudut. Terima kasih ya Mel dan yang lain. Jadi kalian sudah menyampaikan ada 6 rumus. Benar? Oke, ada 6 rumus. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan salah satu saja? Saya Pak. Ya, silakan Saya, Diki. Ya, Diki dulu. Baik, perkenalkan nama saya Komandiki Maristawardana, nomor absen 16. Di sini saya akan menyebutkan rumus sin A plus B, yaitu sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Ya, kira-kira yang lain benar nggak? Benar. Oh, Benar. ya, terima kasih ya. Ya, Benar. ya. Baik Pak. Terima kasih Diki. Jadi apa yang disampaikan oleh Diki sudah benar. Jadi silakan itu diingat ya, karena nanti itu adalah modal utama kalian dalam menurunkan rumus sudut rangkap. Untuk kegiatan inti, Bapak menggunakan model pembelajaran yang namanya discovery learning. Jadi ada penemuan terbimbing. Kalian menemukan sendiri dengan cara diberikan stimulus. Stimulus itu adalah pemberian rangsangan. Rangsangan dalam hal ini adalah kalian diberikan permasalahan. Oke, masalah yang pertama. Sebelum lanjut, Bapak akan menggali dulu pengetahuan awal kalian. Kira-kira untuk menyelesaikan rumus sudut rangkap ini, apalagi yang bisa kalian ingat atau apalagi yang bisa kalian gunakan untuk mendukung penemuan rumus sudut rangkap trigonometri? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Siap, saya Ya, siapa ini? Sumari. Oke, silakan Ayu Sumariantini. Baik, untuk trigonometri sudut siku-siku itu ada yang pertama itu ada 3, yaitu misalkan sudut A, maka sin A sama dengan depan per miring, cos A sama dengan samping per miring, dan tan A sama dengan depan per samping. Sedangkan untuk tambahan yang lainnya ada sekan, kosekan, dan kotan itu bisa diturunkan dari rumus utama tadi. Oke. Sekian. Yang lain setuju nggak? Setuju. Saya juga sekedar konfirmasi ya. Jadi Bapak sampaikan untuk sisi miring, tolong kita ganti aja istilahnya. Nah, untuk sebagai pengingat, boleh kalian menggunakan depan miring atau biar bisa mendapatkan singkatan demi, sami, dan desa. Nah, sebenarnya kalau sisi segitiga itu ada namanya sisi terpanjang, ya. Jadi atau yang istilahnya hipotenusa. Ya, nanti kalau dalam masalah konsep, silakan sampaikan sisi depan berbanding atau dibagi dengan sisi hipotenusa. Ya, itu hanya konfirmasi. Oke, udah bagus. Kalau untuk mengingat sebagai hafalan, silakan menggunakan depan pemiring. Tapi nanti dalam penyampaian, silakan sampaikan sisi terpanjang atau sisi hipotenusa. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tadi Bapak lupa menyampaikan. Nah, untuk alur kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian masuk dulu di LMS sekolah, yaitu di semandapura.belajar.id kan itu. Kemudian di sana Bapak sematkan bahan ajar. Kemudian juga LKPD. Bahan ajarnya kan sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah Pak. Kalian sudah unduh bahan ajar maupun kalian sudah unduh LKPD-nya. Nah, silakan nanti untuk LKPD-nya itu kalian gunakan untuk diskusi di kelompoknya menggunakan WhatsApp group. Setelah kalian diskusi di WhatsApp group, baru kembali lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, caranya menyelesaikan LKPD
kalian bisa gunakan sumber belajar melalui bahan ajar yang Bapak share. Kemudian, tidak menutup kemungkinan kalian menggunakan sumber-sumber yang lain. Tidak mesti harus bahan ajar yang Bapak kasih tadi. Kalian bisa menggunakan sumber-sumber yang lain dari link-link internet lewat Google. Silakan dipakai untuk pendukung kalian dalam menyelesaikan LKPD. Nah, kemudian di sini juga nanti akan ada penilaian yang Bapak sampaikan. Yang pertama yang jelas penilaian sikap Bapak nilai dalam Google Meet ini. Begitu juga penilaian sikap di dalam kalian berdiskusi di WhatsApp group. Itu juga Bapak nilai. Nah, kemudian penilaian pengetahuan, Bapak sudah sematkan soal pilihan ganda di LMS. Nanti sehabis pembelajaran berakhir, kalian langsung menuju ke LMS sekolah di semantapura.belajar.id untuk mengisi atau menjawab soal pilihan ganda yang Bapak share itu untuk penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran hari ini, Bapak juga sudah sematkan link Google Form, pengisian Google Form untuk refleksi diri. Nah, sejauh mana kalian sudah memahami materi ini, silakan dijawab secara jujur. Materi apa yang sudah dipahami dengan baik, materi apa yang belum dipahami dengan baik. Dan usaha atau strategi apa yang harus kalian gunakan untuk mencari solusi atas materi yang belum kalian pahami. Kira-kira jelas ya? Jelas, Pak. Bapak ada masalah? Nah, ada soal ini. Ketika kalian menyelesaikan sudut yang mencari nilai sin, cos, ataupun tangen yang nilainya yang besar sudutnya bukan istimewa. Nah, kalau sudutnya istimewa kan sudah ada di tabel. Contoh, sin 30 derajat nilainya berapa ya kira-kira? Sin 30 derajat itu nilainya setengah. Kalau sin 15? Kalau sin 15, karena nggak sudut istimewa, jadi perlu dicari dengan cara lain. Ya, cara yang lain kan bisa kalau menggunakan jumlah selisih dan dua sudut yang kemarin ya. Ya, Kira-kira masih ingat nggak Cinta caranya mencari sin 15? Ya. kalau nyari sin 15 itu jadinya pakai rumus sin A dikurangi B. Ya. Jadinya sin 60 dikurangi sin dalam kurung 60 dikurangi 45. Ya. Kira-kira yang lain setuju? Setuju. Atau punya penyelesaian yang lain selain 60 kurangi 45? Saya Pak. Nggih, happy ya, Pak. Happy. Saya Pak. Ya, saya Happy Nirmala. Kalau untuk penyelesaian saya itu pakainya sin 45 dikurang sin dalam kurung 45 kurang 30. Ya. Nanti hasilnya akan tetap sama ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Happy. Yang lain juga sama ya. Nah, itu kalau sudutnya genap atau bulat. Nah, permasalahan timbul kembali ketika Bapak memberikan berapa kira-kira sin 22,5 derajat. Siapa yang mau menanggapi? Saya Pak. Nggih, Diki, silakan. Perkenalkan saya Komandi Kumaris Tawardana. Nggih, Diki dah dulu. Ya. Jadi kalau sin 22,5 itu kan 22,5 adalah setengah dari 45. 45 derajat itu merupakan sudut istimewa, jadinya sin 22,5 itu sama dengan sin setengah 45. Ya, jadi Atau menggunakan rumus sin setengah alfa nanti. oke. Jadi sudah masuk ya. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pembelajaran hari ini adalah seperti yang disampaikan oleh Diki ya. Jadi ketika 45 derajat itu kan istimewa. Nah, kemudian setengah dari 45 berarti kan 22,5. Itu kalian akan bisa cari hasilnya jika kalian sudah menemukan rumus untuk sin setengahnya, setengah dari sudut tersebut. Itu berkaitan dengan rumus sudut rangkap. Nah, jadi kalian sudah berhasil mengumpulkan informasinya. Nah, untuk sekarang kita ke LKPD. Bapak sudah sediakan LKPD untuk kalian kerjakan secara diskusi kelompok di WhatsApp group. Nanti silakan kembali lagi di jam. Nah, sekarang kan tadi Bapak mulai jam 8. Nah, Bapak kasih waktu kalian mengerjakan LKPD 45 menit. Berarti nanti kalian sekarang sudah jam 8.45. Berarti nanti kalian kembali jam 09.30.
Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Nah, oke. Jelas, Pak. 40 Jelas Pak. 45 menit cukup untuk diskusi kan? Cukup. Iya. Cukup. Oke, terus sekarang silakan boleh leave atau keluar dari meeting ini. Silakan kalian diskusi di dalam kelompok WhatsApp tuh. Oke, silakan. Juga baik kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah berdiskusi secara maksimal sehingga kalian ada yang sudah menyelesaikan seluruh isi dari LKPD tersebut. Nah, jadi tibalah sekarang kalian akan menyajikan hasil karya kalian lewat presentasi ya. Nah, Bapak beri kesempatan kepada kelompok 1 yang pertama, ada kegiatan 1 bisa disampaikan. Kalau mau berbagi layar, silakan. Kalau nanti ada permasalahan dalam membagikan layar, nanti bisa Pak bantu. Oke, ini jawaban Kak sudah. Ya, selamat pagi. Baik, bisa saya mulai? Silakan. Perkenalkan, nama saya Jovanka dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai LKPD pertemuan keempat mengenai rumus trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Pada kegiatan pertama, yakni rumus kosinus dan tanggal sudut ganda. Untuk menemukan rumus dengan sudut ganda, uraikan sin 2A sama dengan sin dalam kurung A tambah A. Kemudian jabarkanlah ruas kanan persamaan berikut supaya rumus itu sudah bisa dilihat pada layar bahwa sin 2A sama dengan sin dalam kurung A tambah A. Sin 2A sama dengan seperti rumus sebelumnya sin A plus B, jadinya sin A plus A, jadinya sin 2A sama dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Jadinya karena 2 kali sin A cos A sin A itu kan 2 kali jadinya sin 2A sama dengan 2 sin A cos. Untuk nomor 1, sebelum saya lanjut, apakah ada tanggapan? Oke, silakan kelompok yang lain boleh menanggapi. Siap, saya sependapat dengan yang Jovanka buat. Ya, terima kasih Suma Arianti. Saya, Pak. Ya, Michelle, silakan. Baik, saya Michelle Prasetyo, absen 18, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, kan di situ ada sin 2A, terus dijadiin sin A plus A. Mohon dijelaskan lebih lagi. Terima kasih. Ya, Baik, silakan. terima kasih atas pertanyaan yang diberikan pada kelompok kami, kelompok 1. Jadi, sin 2A jadi sin A plus A sama dengan rumus jumlah sudut sinus sebelumnya yang dibahas pertemuan sebelumnya bahwa sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi, B-nya itu diganti dengan A. Jadi, sin 2. Karena A-nya 2 kali. Ya. Bagaimana kelompok yang ditanyakan tadi Michelle? Bisa diterima pendapatnya kelompok 1? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Ada kelompok yang lain? Saya Pak. Oke. Happy. Ya, silakan Iya. Happy. Izin bertanya, kenapa itu sin A cos A tambah cos A sin A itu bisa jadi 2 sin A cos A? Apa sin A cos A itu sama kayak cos A sin A? Ya, oke. Bagus pertanyaannya dari Happy. Berarti sudah berpikir kritis ya. Jadi kan sin A, cos A, sin A. Kok nilainya bisa langsung dapat sin A, cos A? Berarti kan itu berpikir kritisnya udah muncul. Jadi kenapa bisa langsung dijumlahkan? Ya, kelompok 1 bisa ditanggapi, boleh Jovanka ataupun anggota kelompok yang lain. Nah, di sini keaktifan kalian dalam menanggapi Bapak cek juga. Ya, silakan. Seandainya kelompok 1 tidak ada yang bisa menjawab, bisa nanti kelompok lain dilempar untuk bisa menjawab. Ayo. Kelompok 1. Baik. Yeah. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Happy. Untuk sin A cos A sin A sama saja nilainya karena
seperti pertukaran 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. Jadi sama saja maupun sin A cos A ditambah cos A sin A bisa dia jadi 1 jadi 2 sin A cos A. Benar ya? Happy? Diterima? Siap diterima. Iya, oke. Untuk yang lain Bapak klarifikasi sedikit ya. Jadi ini kan perkalian antara sin A dengan cos A. Itu kan perkalian berlaku sifat apa ya namanya? Masih ingat sifat apa namanya? Komutatif. Iya, benar. Komutatif. Sin A cos A ini kan perkalian, jadi akan berlaku hal yang sama cos A kali sin A. Nanti silakan kelompok 1 ditambahkan di sampingnya ya, isi dalam kurung saja. Dijelaskan bahwa sin alfa kali cos alfa itu sama dengan atau sama nilainya dengan cos alfa kali sin alfa. Sehingga bisalah kalian tentukan bahwa sin alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa menghasilkan hasil yang 2 sin alfa cos alfa. Kira-kira jelas ya? Oke, sudah terlihat kok di layar ya. Oke, Bapak bantu aja dari sini, bisa mute saja. Identitas trigonometri sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi silakan ini diingat ya. Jadi ada materi prasyarat lagi tambahan yaitu identitas trigonometri. Jadi ini kan sudah kalian dapatkan di kelas 10 ya, terkait tentang identitas trigonometri. Sehingga apa yang disampaikan atau ditulis oleh kelompok 1 sudah jelas. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan Diki. Perkenalkan, nama saya Komandiki Maristarana, absen 15. Di sini saya ingin bertanya, kan cos 2A itu sama dengan cos A kali cos A min sin A kali sin A. Nah, misalnya kita fokus ke cos A kali cos A. Jadinya kan di sana ditulis cos kuadrat A. Nah, saya ingin bertanya, apa perbedaan cos kuadrat A sama cos A kuadrat? Gus, pertanyaannya kritis kembali ya. Jadi dari apa yang disampaikan sini muncul lagi pemikiran yang sangat kritis. Ya, silakan kelompok 1 bisa ditanggapi. Apa bedanya cos kuadrat A dengan cos A dikuadratkan? Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Perbedaan dari cos kuadrat A sama cos A kuadrat, kan dilihat di layar bahwa cos A dikali cos A, jadinya cos kuadrat A. Jadi cos A nilai cos A itu yang dikalikan cos A. Dan sedangkan kalau cos A kuadrat, nilai A-nya saja yang dikuadratkan. Kan nilai cos A-nya, nilai A-nya yang dikuadratkan baru di cos. Ya, oke. Bagaimana Diki? Bisa diterima nggak? Bisa, Pak. Nah, oke. Jadi untuk menyiasati apa yang terjadi sama Diki ya, untuk yang teman-teman yang lain, siswa yang lain, jadi bisa disiasati, buat saja kurung buka cos A, kurung tutup dikuadratkan, itu sama juga artinya dengan cos kuadrat A. Sehingga nanti tidak ada lagi yang pemikiran cos A-nya dikuadratkan, berarti kan sudutnya dikuadratkan, ya jadi beda hasilnya ya. Oke, udah bagus tuh pertanyaannya, sangat kritis. Baik, itu penampilan dari kelompok 1 ya. Oke, sebelum diakhiri, mari kita berikan tepuk tangan atau applause terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi penyajiannya sudah sangat bagus, diskusinya juga sudah bagus juga. Ada respon, ada stimulus, ada respon, jadi sudah ada saling menanggapi. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyajikan melakukan presentasi. Presentasinya sudah sangat bagus sekali dan mudah dipahami oleh kelompok yang lain. Oke, berarti kita lanjut ke kelompok yang kedua. Oke, silakan kelompok 2 untuk menyajikan kegiatan yang kedua. Untuk waktu dipersilakan. Baik, saya Michelle Prasetyo, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kegiatan 2, yaitu rumus sudut pertengahan setengah alfa. Untuk yang nomor 1, untuk menemukan rumus sudut pertengahan, selesaikan rumus cos 2A yang diperoleh dari kegiatan 1. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa cos 2 alfa salah satunya itu 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya, kita pakai sin yang ada sin kuadrat alfanya itu agar menemukan nanti rumus sin setengah alfa. Nah, lalu balik lagi ke cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dibawa ke bawah jadinya cos alfa dikali setengah alfa, jadinya dicoret setengah sama 2-nya, jadi sisa cos alfa aja, sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Lalu dipindah ruaskan, jadinya 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan
1 min cos alfa. Ya, bagus sekali. Kira-kira kelompok yang lain ada tanggapan nggak? Kalau dilihat dari pekerjaannya, ada pertanyaan? Saya Happy Nirmala izin bertanya, untuk penggunaan plus minusnya itu bagaimana, kan tiap kuadran itu beda-beda. Ya, oke, silakan. Kelompok 3 ditanggapi. Izin menjawab. Oke, biar bervariasi yang menjawab ya. Silakan Meliana. Baik, saya Meliana Putri, perwakilan dari kelompok 3. Jadi karena kita sudah mempelajari bahwa dalam koordinat kartesius itu, bidang kartesius itu ada 4 kuadran, di mana kuadran pertama semua sudut bernilai positif, sedangkan pada kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif dengan dengan kosinus. Kemudian pada kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangan saja dengan kotangan, dan pada kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos dengan sinus. Iya. Terima kasih. Oke, itu ya jawabannya. Kira-kira yang bertanya Happy bisa diterima? Saya bisa. Oke. Ini saya izin mengkonfirmasi jawaban dari Mary tadi. Untuk yang pertama, yang di kuadran 1 itu semua nilai kosinusnya, baik sinus, kosinus, tangen maupun sekan, kosekan, dan kotangan itu bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 itu yang positif bukan sinus, kosinus, tapi sinus dan kosekan. Iya. Iya. Oke, terima kasih ya Sumarianti, ini sudah dikonfirmasi ya. Jadi yang sama setiap perhatikan tadi disampaikan semua sudutnya bernilai positif, bukan sudutnya ya. Nilai trigonometrinya baik sinus, kosinus, tangen, dan kawan-kawannya. Oke, sudah bagus. Sehingga didapatkan cos setengah A sama dengan cos minus akar cos A tambah 1/2. Sekian, terima kasih. Oke ya, jadi rumusnya hampir mirip dengan sin ya. Kalau yang sin itu negatif ya, 1 dikurang cos alfa. Kalau yang cos 1 ditambah cos alfa. Kan betul ya. Kira-kira ada yang ditanyakan kelompok yang lain? Jelas. Oke. Terima kasih kelompok 3, penyajiannya sudah sangat bagus. Jadi ada pertanyaan juga sudah dijawab, begitu juga dikonfirmasi kalau terkait ada kesalahan sedikit. Oke, nggak apa-apa, sudah bagus penyajian yang kelompok yang ketiga terkait pembahasan kegiatan yang kedua. Kita lanjutkan kegiatan yang ketiga oleh kelompok 2. Untuk waktu dipersilakan. Silakan kelompok 2. Silakan Dayu Intan. Dayu dulu Dayu. Aditya bisa mic-nya dimatikan. Terima kasih Aditya. Baik, perkenalkan. Mel, mic-nya masih hidup Meliana. Perkenalkan, nama saya Ida Intan Sayani, nomor 11. Sini saya perwakilan kelompok 2. Untuk kegiatan 3, soal nomor 1, diketahui cos A sama dengan min 3/5. Karena diketahui cos A saja, maka sebelum untuk mencari sin 2A, sebelumnya itu kita mencari nilai sin A terlebih dahulu, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu min 24/5. Oke, terima kasih Dayu. Nah, kelompok yang lain silakan dicek kembali pengerjaan dari kelompok kedua terkait kegiatan 3 tentang pembahasan soal ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau setuju silakan disampaikan setuju terkait penyelesaian yang dibuat oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Bisa disetujui? Siap, setuju. Oke, terima kasih ya. Jadi, nah ini juga soal nomor 1D ada sin setengah A. Kalian gunakan rumus yang kalian dapatkan tadi ya. Jadi akar dari 1 dikurang cos A/2. Oke, ada yang ditanyakan nggak untuk pengerjaan soal nomor 1D? Baik, saya mau Raditya Brahmarupa, izin bertanya. Tadi kan tadi dapat dijelasin kalau di rumusnya itu ada plus minus akar 1 min cos A/2. Terus gimana cara nunjukin bahwa itu hasilnya plus atau minus? Sekian. Silakan ditanggapi kelompok berapa nih ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 silakan ditanggapi. Kenapa itu dipakai positif 1D? Siap. Oke, Andri silakan. Itu tandanya itu tergantung karena posisinya.
itu pada soal karena dia terletak di kuadran sudutnya itu di kuadran 2, jadi sinnya di sana bernilai positif dan hasilnya itu bernilai positif juga. Oke, terima kasih. Oke, makasih Andri. Di soal sudah jelas terlihat A merupakan sudut tumpul, di mana sudut tumpul itu berada di kuadran kedua. Sehingga tepat sekali jawaban dari kelompok 2 ini, nilai sin-nya diambil yang positif karena sin bernilai positif untuk di kuadran kedua. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, terima kasih dari kelompok 2, penyajiannya sudah sangat bagus sekali. Jadi apa yang Bapak harapkan kalian mampu menggunakan rumus sudut rangkap maupun rumus setengah sudut untuk mencari nilai trigonometri baik sin, cos, dan tangan. Oke, berikan applause atau tepuk tangan pada kelompok 2. Ya, oke. Terakhir kelompok 1. Tadi kelompok 1 ya, berarti kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yaitu, jika sin 43 derajat sama dengan A, tentukanlah sin 86 derajat. Setelah kita membuat segitiga siku-siku, kita cari nilai X-nya. Yaitu nilai X-nya adalah akar dari 1 dikurangi A kuadrat. Sin 86 derajat sama dengan, maka didapat hasilnya sin 86 derajat sama dengan 2 dikali A akar 1 min A kuadrat. Pas apa yang disampaikan oleh kelompok 4, benar pengerjaannya? Benar. Benar ya, jadi walaupun di soal tidak ada keterangan 43 itu sudah pasti dia ada di kuadran 1 ya, jadi hanya diketahui sin. Nah, karena diminta sin 86 sudah jelas 86 itu adalah 2 kali dari 43. Jadi kira-kira Bapak minta tolong kelompok 4 menyampaikan kesimpulan, kira-kira bagaimana kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya dari rumus trigonometri sudut ganda yaitu sin 2A sama dengan 2 kali sin A dikali cos A sama dengan 2 dikali tan dikali alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Nah, kira-kira menurut kalian bisa diterima nggak penyampaian kesimpulan dari kelompok 4 untuk kita gunakan dalam hal menyelesaikan beberapa permasalahan yang terkait tentang rumus sudut rangkap? Bisa disetujui? Bisa, Pak. Baik anak-anak, jadi itulah pembelajaran kita terkait dengan pembahasan LKPD sehingga kalian mencapai suatu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya nanti kita gunakan untuk kalian menyelesaikan soal-soal terkait pengetahuan maupun keterampilan. Baik, nah terakhir jangan lupa mengisi link Google Form terkait refleksi diri. Artinya refleksi diri terhadap materi apa yang telah kalian pelajari hari ini, ada apa yang sudah kalian kuasai, yang mana belum kalian kuasai, dan bagaimana strategi atau cara kalian menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi tersebut. Nah, untuk sekarang Bapak ingin melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Yang dimaksudkan dengan refleksi terhadap pembelajaran adalah kalian menyampaikan komentar terhadap proses pembelajaran dari berbagai sudut pandang kalian secara real atau benar-benar. Baik, silakan ada yang ingin memberikan tanggapan, dipersilakan. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Ini jujur ini. Nah, silakan. Izin memberikan tanggapan, Pak. Oke, silakan Meliana. Jadi menurut saya kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini itu sudah bagus dengan melakukan tatap muka lewat via Google Meet. Jadi itu menambah pemahaman materi saya dan teman-teman yang lain pastinya. Tapi seperti biasa pembelajaran yang lewat daring itu pasti akan kendala di sinyal atau koneksinya. Jadi kemungkinan pembelajaran itu kurang efektif karena gangguan koneksi dari rumah masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Meli atas tanggapannya. Oh ya, tadi Pak lupa juga menyampaikan sebelumnya untuk masalah pembelajaran, kalau memang terkendala sinyal, kalian bisa diperbolehkan ke sekolah, ke lab komputer, namun tetap menetapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan tentunya mendapat izin dari orang tua ya. Jadi bisa kalian ke sekolah kalau emang terkendala sinyal ataupun kuota internet. Tapi kalau masalah kuota internet, Bapak rasa tidak masalah karena kalian sudah mendapatkan kuota belajar dari pemerintah yakni dari Kemendikbud. Oke, tidak apa-apa, tapi nanti walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala, jadi tenang saja, pembelajaran kita hari ini sudah Bapak rekam. Nanti kalian bisa tonton kembali hasil rekaman pembelajaran ini sebagai refleksi kalian diri sendiri dan kita sendiri
sehingga nanti pembelajarannya bisa menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini. Baik, Meli, terima kasih atas tanggapannya. Siswa yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan selain Meli? Dipersilakan. Lebih banyak, lebih bagus. Di sini untuk tanggapan saya banyak ada kelebihan ataupun kekurangan dari pembelajaran lewat via Google Meet ini. Kelebihannya itu kalau dibandingin dengan daring yang hanya memberikan Nah, apa-apa, jujur ya. Pokoknya melalui Google Meet ini siswa seperti saya dan teman pasti akan lebih paham daripada tidak mendapatkan materi secara langsung dari guru, sehingga mempermudah kami dalam memahami materi. Itu sih keuntungannya. Tapi ya kerugiannya sama kayak yang disampaikan oleh Meli terkait dengan sinyal, mungkin karena kan ada juga teman-teman seperti saya di desa kan agak jelek sinyalnya gitu. Oke. Jadi secara umum Bapak bisa simpulkan ya, jadi pembelajaran menggunakan Google Meet ini secara umum kalian memberikan respon yang positif ya. Jadi artinya apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini walaupun tetap mukanya secara daring, jadi hasilnya positif, artinya membantu kalian dalam hal memberikan pemahaman kalian terhadap pembelajaran. Hal ini juga didukung dari penelitian tindakan kelas atau PTK yang telah Bapak laksanakan sebelumnya, bahwa menggunakan pembelajaran dengan menerapkan Google Meet ini atau tatap muka secara daring ternyata mampu meningkatkan hasil belajar kalian. Jadi senada dengan apa yang kalian sampaikan oleh Meli ataupun Diki ataupun siswa yang lain. Jadi dengan pembelajaran model seperti ini mampu memberikan hasil yang positif. Terima kasih anak-anak sudah membantu Bapak hari ini. Pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, jadi untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk KD 3.2, yaitu membedakan penggunaan rumus jumlah dan selisih baik sinus maupun kosinus. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Ada? Saya tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita bisa akhiri. Nanti untuk penilaian pengetahuannya Bapak tunggu sampai jam 12 ya. Jadi lewat dari jam 12 secara sistem kalian akan terekam. Jadi kalau ada yang mengerjakan lewat dari jam 12 itu secara sistem sudah terlihat. Mari kita akhiri dengan berdoa kembali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermakna dan bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, karena tadi kita awal dengan mengaturkan penganjali umat. Mari kita akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Para mesanti, Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih hari ini. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Silakan gunakan masker dan